mengapa tidak ada cerita tentang nama istrinya Nabi Adam, itu salah satu contoh ya. Iya. Belakangan sering juga saya dengar mengenai tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, saya mau bahas begini, kalau ini bahas saya nanti dari sudut pandang lahir seperti apa ya kan? Iya, iya. Saya mengatakan begini, bahwa di kami Islam itu sesuai yang kami imani dan diajarkan pun begitu, bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran itulah kebenaran, tanpa harus melihat apa namanya sejarah sebelumnya ya, karena Al-Quran itu adalah firman Allah, berisi firman Allah, artinya perkataan Tuhan seluruhnya tanpa campur tangan perkataan manusia, sehingga mustahil bagi kami itu tidak benar karena disampaikan oleh Sang Maha Benar, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sering teman-teman Kristen menanyakan tentang sejarah, buktikan melalui sejarah, ya kan? Secara eksternal dari Al-Quran. Kan itu biasa dipertanyakan, mana fakta sejarah yang mendukung. Nah, saya bertanya begini balik kepada teman-teman Kristen termasuk LB ini. Kita ini kan Al-Quran itu kan berarti cuma data internalnya Islam. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu kan data internal untuk orang Islam. Iya. Ya, bersumber internal, bukan dari luar ya. Mengenai cerita umpama tentang istri Nabi Adam namanya. Memang dalam Al-Quran tidak diceritakan siapa namanya. Lalu menanyakan mana sumber eksternalnya. Pertanyaan kayak begini, saya pribadi nih. Iya. Islam punya data internal, ya kan? Sekarang kalau saya bertanya kepada Lai Erben, data internalnya Lai Erben mengenai cerita tentang itu umpamanya, adakah di dalam kekristenan data internalnya tentang cerita istri Nabi Adam? Begini bro ya. Sejak zaman Yesus dan para rasul yang adalah cikal bakal kekristenan sudah menerima kitab PL, kitab yang ditulis Musa, sebagai kitab suci kami. Bahkan Yesus sendiri ketika mengajar di sinagog, bahkan ketika para rasul hidup, mereka itu sudah berpedoman kepada kitab PL itu. Jadi, gereja orang Kristen menerima bulat-bulat seluruh kitab perjanjian lama itu. Sejak semula, sejak zaman Yesus, sejak zaman para rasul. Di situ. Jadi, kalau bro bertanya, di mana kitabnya orang Kristen mengatakan itu? Ya kitab PL itu kitabnya orang Kristen. Bahkan Yahudi TikTok. Itu, kitab mereka itu kan ada naskah yang terbaru itu. Itu disalin dari kitab yang sudah digunakan Kristen. Dari Septuaginta. Disalin dari situ. Cuman masalahnya kan sekarang, kalau pertanyaannya bro itu sudah terjawab dengan pertanyaan saya. Tetapi, kalau ibaratnya kita kembali ke Quran, saya tidak menemukan apa yang disempurnakan Quran dibanding dengan apa yang ada di dalam kitab PL dan kitab PB, kitabnya orang Kristen itu nggak ada. Ajaran apapun, kisah apapun itu berbeda, berbeda sekali. Bahkan bukan hanya berbeda, tapi pertentangannya banyak. Itu yang harus dipahami. Iya, oke. Jadi begini, oke. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya sering sampaikan saudara-saudara Muslim bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Kitab suci bukan kitab buku sejarah, bukan buku geografi atau buku biografi. Ya. Hal-hal yang dimaksud disempurnakan dan diperjelas tentu yang berkaitan dengan keimanan dan syariat. Itu yang pertama digarisbawahi dulu. Kalau mau mengatakan harus memperjelas dan lengkap semua seperti di kitab-kitab sebelumnya telah menjelaskan, seumpama si ada Ibrahim anaknya 12, si A, si B diceritakan seperti itu semua. Kalau itu pun akan diceritakan semua dalam Al-Quran, akan setebal apa Al-Quran ini ya kan. Kalau semua biografi orang-orang penting akan dituliskan. Adapun nama-nama yang tercantum dalam Al-Quran itu berarti ada hikmah yang akan diberikan pelajaran oleh Allah di situ. Jika nama-nama tersebut disebut seperti nama-nama para nabi, salah satu yang harus diimani di dalam Al-Quran, karena rukun Islam itu, rukun iman itu dalam Islam, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada nabi-nabinya, kepada kitab-kitabnya, kepada qada dan qadar, serta beriman kepada alam gaib dan hari kemudian. Jadi itu yang hal-hal yang penting pokok seperti itu yang dimaksud sebagai dalam Al-Quran bahwa jelas dan terperinci yang menyangkut mengenai hukum
aturan, karena Al-Quran itu berisi ibaratnya, mohon maaf, bukan mau menyamakan, cuma contoh analogi seperti kalau di Indonesia ini namanya KUHP, ya kan? Karena sesuai dengan penjelasannya juga sebelumnya yang biasa dengar dari para penceramah dan yang saya pelajari, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang berisi pedoman, anjuran, juga berisi sebagai kabar baik dan peringatan serta hukum-hukum yang harus ditaati. Itu yang terperinci, yang dimaksud sebagai dalam aturannya itu terperinci, jelas dan terperinci. Hukum apa aja mau ditanyakan? Coba. Hukum apa aja mau ditanyakan dalam Islam pasti ada aturannya. Contoh bro, yang dimaksud. Contoh. Saya sudah tanya berapa orang Muslim, ajaran untuk mengasihi kaum kafir, orang berdosa tidak ada bro. Tapi kalau bro tanya sama saya ayat untuk perang, saya bisa tunjukkan ratusan. Itu contoh. Paling tinggi di dalam ajaran Quran itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tetapi kalau di dalam Alkitab berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jadi levelnya itu berbeda. Makanya saya bertanya, yang mana disempurnakan? Oh, berarti kalau standarnya cuma di situ, cuma standarnya di itu masih satu. Ya, oke. Kalau standarnya di situ, ya oke, lanjut. Contoh, konsep keselamatan di dalam Quran juga itu kan mengandalkan perbuatan baik dan tidak terbukti. Kalau di dalam Alkitab jelas, Yesus ada buktinya. Dan sudah ada orang-orang yang sudah memang mengalami keselamatan itu. Jadi itu perbedaannya. Contohnya Yesus sudah naik ke surga, para murid-muridnya dijamin oleh Yesus. Ini kan perspektif salah satu pihak kan, artinya pandangan dan keyakinan salah satu pihak. Dalam artian kita berdiskusi layar band, kita sudah sepakat untuk tidak bersepakat. Kita berawal dari situ. Artinya apa yang Anda sampaikan itu kan menurut perspektif pandangan kitab Anda dan keyakinan Anda. Dan yang saya sampaikan pun demikian. Cuma kan yang kita akan melihat mana yang lebih mendekati kepada hal yang rasional. Kalau mengatakan tadi tidak ada ajaran untuk apa tadi, mengasihi orang kafir, salah sebenarnya itu. Bahkan ada. Boleh tunjukkan, bro. Bahkan ada di dalam yang kami diajarkan. Salah satu contoh saja ini, bahwa ini hadis ya. Di Quran nggak ada. Oh, di Quran ada lah. Coba di surat mana, kita cek aja. Oke, sebentar saya harus cari dulu. Tidak mungkin tidak ada dalam Al-Quran itu ajaran untuk mengasihi sesama, tidak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada. Karena sebagaimana Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk mengasihi bahkan orang kafir zimmi yang tidak memusuhi kami, kan ada itu dari hadisnya, yang tidak memusuhi engkau, yang tidak mengusir engkau dari tanah kelahiranmu, haram bagimu untuk memusuhinya. Ibaratnya kalau kami melukai orang kafir zimmi, artinya kafir yang tidak memusuhi kami, itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Itu ajaran Rasulullah. Jadi mustahil kalau itu tidak ada dalam Al-Quran, ajaran untuk mengasihi sesama. Iya kan? Sebentar Pak, saya cari dulu. Itu dasar saya kenapa saya mengatakan mustahil nggak ada ajaran untuk mengasihi sesama dalam Al-Quran. Di Quran mana? Biar ku tunjukkan. Saya bisa share kok. Oke. Sebentar. Yang mengajar untuk mengasihi orang kafir, berbuat baik. Nah, kalau untuk mengasihi orang kafir pandangannya seperti apa? Ini agak beda-beda juga sih masalahnya ini. Ya itu dia. Kalau di Alkitab jelas, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, berkatilah mereka. Karena gini bro, di dalam ajaran Yesus itu jangankan berperang, membenci pun tidak ada. Membenci pun tidak ada di dalam ajaran Yesus. Itu dia bedanya. Makanya bagi kekristenan kan pedomannya kan Yesus sendiri. Tidak ada ajaran selain daripada ajaran Yesus yang menjadi pondasi orang Kristen. Makanya ajaran para rasul itu kan karena sesuai dengan ajaran Yesus, maka kami terima. Kalau seandainya Paulus mengajarkan ajaran yang berbeda etika dan moralnya dari Yesus, saya lempar semua itu. Iya benar. Tapi kan Paulus pun kan di dalam semua ajarannya nggak pernah ada melenceng dari Yesus itu. Oke, itu kalau ajaran sesama manusia ya, itu kalau soal begini ya, pernah ada salah satu teman Kristen di chat pribadi ke saya berteman dengan dia akrab. Di Zoom biasa kita berdebat tapi akrab di WA. Dia sharing WA sama saya. Saya bilang saya percaya dengan Yesus, percaya apa yang dikatakan Yesus. Jika itu pun Yesus dikaitkan dengan Nabi Isa, tanpa dikaitkan dengan Nabi Isa pun dengan mendengar saya di Zoom ini, saya percaya apa yang dikatakan beliau. Ya kan? Bahkan saya mengikutinya. Kalau apa sesuatu terus di Alkitab itu ya. Apa yang orang Muslim tidak ikuti dari Yesus? Oh banyak sebenarnya bro. Contohnya satu.
Contoh Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu tidak diterima oleh orang Muslim, bro. Karena Diterima. iya, Karena kalau kalau orang gini, kalau orang Muslim menerima itu, maka kalian tidak akan percaya kepada Quran. Karena jelas di dalam Quran itu Yesus satu-satunya jalan kebenaran itu. Itu dia, Yohanes 14 ini ayat 6. di dalam di dalam Ini, di dalam coba. Al-Qur'an ada tertulis, di dalam Al-Qur'an ada tertulis perkataan Yesus yang mengatakan, aku adalah jalan yang lurus. Ada dalam Al-Qur'an, yaitu menyembah Allah, itu perkataannya. Coba, Tuhanku dan Tuhanmu. bedanya gini bro ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Ini sudah jelas, jadi sudah final bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau di Quran dikatakan dia jalan yang lurus, oke, sah-sah saja itu. Tetapi kalau di Alkitab dijelaskan, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada selain Yesus itu. Itu terjadi di zamannya, pada kaumnya. Kalau bagi kami ya, ini pandangan kami. Itu bedanya. Nah, itu pandangan kami ya. Sehingga kami mengatakan kami mengikuti dan percaya kepadanya. Karena itu memang Nabi Isa, kalau kita compare sebagai Yesus, ya mohon maaf, memang dikirim nabi-nabi sebelum itu adalah untuk kaumnya dan pada zamannya. Karena setelah ada nabi setelahnya, maka umat pun harus mengikuti nabi terakhir, seumpama seperti Nabi Musa. Muncul Nabi Isa, orang harus mengikuti Nabi Isa. Artinya syariat Nabi Musa ini tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah syariat Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa, jika ada nabi lagi setelah Nabi Isa, maka nabi itu lagi yang berjalan aturannya, syariatnya yang berjalan. Nah, ketika Anda mengatakan kami tidak mengikuti, kami mengikuti, tapi itu bagi kaumnya dan zamannya. Sama seperti Nabi Ibrahim, ada zamannya pada kaumnya. Nabi Musa ada zaman dan kaumnya. Nabi Isa, Nabi Yahya, semua. Nabi Yahya kalau nggak salah hampir sejaman dengan Nabi Isa. Sejaman dengan Nabi Isa, Nabi Yahya itu. Tapi masing-masing pada kaumnya. Berarti itu dalam pemahaman Islam. Berarti bro lupa dengan ajarannya bro sendiri. Bahkan baginda Muhammad itu kan bukan kaumnya Isa itu. Betul. Tapi dikatakan baginda Muhammad sangat dekat dengan Isa. Padahal Isa datang hanya untuk kaum Yahudi. Berarti bro nggak konsisten dong. Konsisten. Iya. Makanya kalau tadi untuk kaumnya, untuk kaum. Kalau bro mengatakan bahwa Isa itu datang hanya untuk kaumnya, berarti dia tidak dekat dengan baginda Muhammad. Karena di dalam ajaran bro itu bahkan dikatakan baginda itu dekat dengan Isa. Jadi berarti bro di sini nggak konsisten. Baru tidak ada konsistennya juga, di mana? Ya, coba kalau masalah dekatnya ini kan artinya begini. Di dalam satu ayat Qur'annya bro dikatakan Isa itu rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya dikatakan rahmat bagi orang Yahudi. Saya belum pernah mendengar itu ya. Saya sudah pernah sampaikan itu. Saya belum pernah mendengar kalau itu. Iya. Saya rasa tidak mungkin narasinya seperti itu karena cuma satu nabi terakhir yang cari kok. Ya, nanti kita bisa cari. Tapi saya belum pernah mendengar itu kalau itu. Kalau dikatakan terkemuka memang iya ada. Dan bukan cuma Nabi Isa yang terkemuka. Semua nabi-nabi juga mulia di sisi Allah itu. Termasuk Nabi Musa. Kalau dalam perspektif Al-Quran ya. Ini saya membahas jelas perspektif Al-Quran yang saya bahas. Saya mungkin tidak, karena saya tidak terlalu mengerti dengan kitabnya Layar Ben. Mungkin tidak sama dengan teman-teman lain yang sering mirroring ke kitab sebelah ya. Hanya yang biasa-biasa saya dengar aja, mungkin saya sampaikan yang biasa disampaikan di Zoom. Nah, seperti itu kalau dikatakan kami tidak, sekali lagi, gimana ya, kami seperti tadi mengatakan kalau di sisi dekatnya tadi, jelas kalau dalam pemahaman kami bahwa Nabi Muhammad dekat dengan Nabi Isa, karena dalam urutan Nabi itu, Nabi Isa urutan 24, Nabi Muhammad 25, itu dekat, iya kan? Itu dalam perspektif saya ya. Saya tunjukkan bro, ada ini. Silakan. Saya baca sesungguhnya. Oke nih, jadi karena saya pernah membaca, jadi sedikit tidak ini ya. 19 ayat 21. Ini dikatakan ini. Nah ini 19:21. Lihat ini ya. Sebagai rahmat dari kami. Bentar ya. 19 ayat 21. Betulkah ini? Bentar. Dia berkata, demikianlah berfirman Tuhanmu di atasku mudah, dan agar kami menjadikan
suatu tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan adalah perkara yang ditetapkan. Ini sini. Jadi Jibril berkata demikian, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Iya, maka Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi ini saya katakan bahwa Isa itu rahmat bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Ya menurut saya manusia itu kan bukan hanya orang Yahudi. Orang Israel itu kan manusia. Iya, di sini kan mengatakan Brother Ben menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Artinya rahmat dari Allah, dari yang berfirman ini. Iya, bagi manusia. Sekarang bagi tanda bagi manusia, sebagai tanda bagi manusia. Benar, tanda bagi manusia, rahmat dari ada lagi ayat yang mengatakan rahmat bagi semesta. Saya lupa ayatnya di mana. Tapi itu pasti Allah itu yang mengatakan itu. Memang Isa, bukan Isa rahmat bagi semesta ada. Oh, saya sudah pernah baca itu. Ya. Sudah pernah baca. Tapi nanti saya cari-cari juga, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Karena saya sudah pernah baru dengar itu. Sama Jul udah pernah aku sampaikan juga itu. Ada rahmat bagi semesta alam. Coba ya, saya cari dulu. Saya suka dengan, mudah-mudahan ada. Nanti kita cek lagi. Jadi itu bro, baru Isa di dalam Quran dengan Yesus di dalam Alkitab juga sangat berbeda. Baik tentang kelahirannya, orang tuanya, baik juga hidupnya, baik perbuatannya, ajarannya berbeda. Karena di dalam Quran kan Isa kan ajarannya hanya la ilaha illallah kan. Kalau di dalam Alkitab ajaran Yesus itu lengkap sekali. Nah di situ jelas. Ya, begini sesuai dengan rentetan ajaran para nabi sebelumnya ya, dalam keyakinan Islam bahwa semuanya itu mengajarkan satu hal yang sama, yaitu la ilaha illallah ya. Itu paling utama pasti diajarkan. Ketika Nabi Isa diturunkan ke bangsa Yahudi, pada saat itu sudah banyak, karena banyaknya bangsa Yahudi yang membangkang atas ajaran Musa, ajaran Taurat kan, ajaran Musa. Sehingga diturunkanlah Nabi Isa lagi untuk kembali meluruskan. Karena mohon maaf ya, saya bukannya tidak apa-apa ini live ini. Mungkin banyak teman-teman seperti tadi Erwin mengatakan bahwa Yahudi TikTok ini mungkin dalam perspektif teman-teman di Zoom berpikir bahwa Muslim dengan Yahudi itu pandangannya berbeda kepada Nasrani. Bahkan harus diakui sebenarnya pandangan orang Nasrani dengan Muslim sama terhadap orang Yahudi. Enggak. Harus diakui itu. Beda. Karena begini, sama-sama tidak mungkin itu Nabi Isa diturunkan pada saat itu kalau bangsa Yahudi tidak membangkang pada Tuhan kan. Maka datanglah ajaran baru, syariat baru untuk meluruskan kembali. Kalian kaum pembangkang ini, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, maka datanglah syariat Nabi Isa untuk meluruskan ini bangsa Yahudi ini. Nah, yang mulai melenceng. Artinya kan menurut perspektif saya berarti dua agama samawi di belakang setelah Yahudi ini sama-sama untuk pertama dulu meluruskan hal yang pertama ini ya. Hal yang satu diluruskan oleh Nabi Isa. Setelah zaman Nabi Isa banyak lagi, setelah zaman Nabi Isa diangkat ke langit, kaumnya mulai lagi meninggalkan syariatnya Nabi Isa, mulai lupa lagi, kembali lagi ke ajaran lama, bangsa-bangsa itu yang durhaka kepada Tuhan, maka diutuslah Nabi terakhir. Artinya kan tetap mengacu pada yang pertama tadi ini diperbaiki ini. Kedua-duanya ini memperbaiki yang pertama. Iya kan? Yang ketiga, kemudian karena efek dari yang pertama, yang kedua ini pun terimbas, yang ketiga turun untuk memperbaiki keduanya. Itu menurut pandangan logis saya ya, mungkin tidak teman-teman di Zoom sudah menyampaikan. Karena sebenarnya begini, saya bukan debater, saya lebih senang berdiskusi. Iya, jadi yang mau saya bilang itu kan gini ya, dalam banyak hal, ajaran Isa di Quran itu, dengan ajaran Yesus di Alkitab itu, dari saya membaca itu bagaikan langit dan bumi, bro. Yang mana di ajaran di ajaran Al-Quran, di ajaran contoh ya salah satu. Isa di dalam Quran nggak pernah memanggil Allah itu sebagai Bapa.
Ya, Tapi di dalam Alkitab jelas bahwa Allah itu adalah Bapa. Isa di dalam Quran oleh beberapa orang mengatakan dia adalah ciptaan, sama memang seperti Adam. Tetapi betul. Yesus di dalam Alkitab, dia berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, bukan ciptaan Bapa, dia katakan. Jadi itu sudah sangat berbeda. Maka saya katakan Isa di dalam Quran bukan Yesus di dalam Alkitab. Karena dari segi silsilahnya pun berbeda. Tempat kelahirannya pun berbeda. Nama orang tuanya, keluarganya pun berbeda. Itu dia. Tapi Iya. ya, Ya, bagaimana lagi kita mau mengatakan kan? ya harus kita akui. Saya pun selalu mengakui. Bahkan saya mungkin orang pertama di Muslim waktu pertama Zoom itu, saya bilang itu adalah dua figur yang berbeda yang kita bicarakan, ya kan? Oh iya. Saya pernah bilang begitu. Dan saya cuma banyak persamaan di antara keduanya. Iya tuh. Kalau kita memandang dari sisi itu, memang dia dua figur yang berbeda, sangat berbeda jauh. Nah, Kalau kita pandang dari sisi itu. Coba iya. kalau kita pandang Coba. dari sisi lain, banyak hal yang bersama. Coba, apa Seperti persamaan Isa dengan Yesus? Lahir dari sama-sama rahim seorang perawan. Oke, Wanita suci. nama Ya kan? perawan itu siapa? Dalam Al-Quran diceritakan sebagai Maryam, Maryam. wanita mulia. Maryam Ya itu kan? saudara Harun kan? Saudara Harun. Oke, di dalam Alkitab Maryam saudara Harun itu hidup di zaman Musa, itu sekitar 2000 tahun sebelumnya. Nah, persoalannya Di situ. begini, mungkin tidak dibaca lengkap. Ada Harun saudara Musa, ada Harun anaknya si Imran. Nggak ada dalam catatan Alkitab. Itu mungkin tidak ada dalam catatan, Iya, tapi dalam nggak Al-Quran ada. Harunnya beda Harun yang saudara Musa yang dimaksud ini, brother, Ya, beda. ya, sepanjang Beda. yang aku baca sih dikatakan Beda, baru karena Maryam saudara. bapaknya Harun yang saudara Musa itu namanya Amran. Bapaknya Harun yang saudaranya Maryam namanya Imran. Nah, berbeda. Iya, Jadi beda sejarah. Imran itu kan suku, Maryam saudara Harun itu kan suku Lewi, sedangkan Maria itu kan saudara Elizabeth. Elizabeth itu mereka, orang tua mereka sepupu itu. Kalau di dalam Sinaksarion dikatakan. Jadi sudah berbeda. Itu Contoh, sisi kata Isa lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus itu lahir di kandang domba. Ketika Yesus lahir, ada orang-orang yang datang menjumpai, termasuk gembala orang Majus. Tapi di Quran itu tidak ada. Jadi, pertama tadi saya mengatakan begini, brother. Kesamaannya adalah sama-sama lahir dari rahim wanita mulia, wanita perawan. Kalau namanya berbeda, tadi itu tidak belum bahas. Saya tidak mengatakan namanya sama. Ya kan, itu persamaan pertama. Ya kan. Oke. Yang kedua, persamaan pertamanya di situ. Yang kedua, persamaannya itu banyak mujizat yang diceritakan dalam Al-Quran sama dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Alkitab. Coba di Quran bisa bro sebutkan 5 mujizat yang dilakukan Isa? Ada di surah Al-Maidah kalau tidak salah ayat berapa itu sampai 90, di situ percakapannya. Di situ tertulis mengenai menghidupkan orang mati. Ya kan? Ya. Menyembuhkan orang sakit kusta. Siapa yang pernah dihidupkan namanya ada? Tidak dijelaskan di situ. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan siapa yang disebutkan. Cuma itu ada menghidupkan orang mati, membentuk burung, tapi di bawahnya ditulis atas izin Allah. Ya kan? Itu mujizat yang ada dalam Al-Quran itu, surah Al-Maidah itu. Ini saya sudah tunjukkan tentang Isa. Dan ingatlah, Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Ini dia. Ya, jadi ada ayat Qur'annya. Ya, jadi kalau bro katakan bahwa kalau kita coba mengikuti persamaan Isa dengan Yesus, maka kalau bro katakan Isa atau Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel, maka bro ini tidak setuju dengan ayatnya. Karena jelas dikatakan di sini bahwa Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalamnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Betul. Kami meyakini itu sampai sekarang. Memang dia itu adalah tanda yang besar bagi semesta alam, benar. Iya, berarti bukan hanya untuk Bani Israel dong. Tandanya. Loh, kalau udah benar, tanda itu berarti kan alam. Iya. Tapi ajarannya, kaumnya, syariatnya itu memang dikhususkan untuk kaumnya atau Bani Israel. Dan pada zamannya kalau mengenai kelahirannya, itu adalah tanda besar bagi semesta alam. Lahir dari seorang wanita mulia yang masih perawan, itu kan suatu pertanda bagi siapapun. Tanda yang besar itu bahkan sampai akhir zaman itu menjadi tanda.
tapi mengenai ajaran dan syariat yang dibawakannya itu berlaku bagi kaumnya. Itu maksudnya. Tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa syariatnya Nabi Isa itu berlaku di luar daripada Bani Israel. Nggak ada. Itu. Dalam Al-Quran tidak ada tertulis begitu. Ya makanya saya bilang kan gini kan. Jadi Quran ini hadir bukan menyempurnakan, tapi menyempitkan. Tetapi kalau kalian anggap itu menyempurnakan, ya terserah kalian. Tapi kalau di mata kami, kehadiran Quran itu menyempitkan dan mengaburkan. Kenapa saya katakan bahwa Isa datang untuk semua orang? Catatannya di dalam Alkitab itu, Yesus itu dia melayani orang Romawi, dia melayani orang Yunani, dia melayani orang Samaria. Itu jelas. Jadi di situ baru tapi yang pernah saya dengar yang sejalan dengan silakan Yesus itu juga menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jadi sangat berbeda memang konsep Isa di dalam Quran dengan Yesus di dalam Alkitab. Maka kalau saya lebih sepakat mengatakan Isa di dalam Quran, ya Isa dalam Quran. Yesus di dalam Alkitab, ya Yesus dalam Alkitab, itu cukup. Ya, itu tidak ada hubungan. Di situ. Makanya saya katakan tadi, ini ada dua, bisa belakangan saya berpikir, ya. Awalnya saya berpikir itu adalah dua figur yang berbeda ya. Memang dua figur yang berbeda. Saya lebih sepakat itu dua figur yang berbeda. Satu figur yang sama, Cuma kenapa, bro? Cuma begini, setelah saya melihat dan sering mendengar di Zoom dan di debat-debat diskusi lintas agama ini, banyak persamaan yang saya berpikir, oh ini figur yang sama, cuma diceritakan dengan dua versi yang berbeda. Ya kan? Dua versi yang berbeda, dan perbedaan utamanya itu ada pada proses kelahiran, dari cerita kelahirannya, dan cerita kematiannya itu. Tapi sejarah di antara kedua sebelum dari lahir sampai sebelum diangkat ke langit banyak kesamaan di situ. Itu yang saya maksud, sehingga saya berpikir ini satu figur yang sama ini yang kita bicarakan, cuma diceritakan dalam dua versi yang berbeda. Ya contoh bro ya, contoh. Ini tidak akan bertemukan di dalam Quran pernyataan Yesus. Contoh, aku roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Baru Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Dikatakan barang siapa ya. Jadi siapapun. Karena waktu itu yang tinggal di Israel sana itu kan bangsa yang majemuk. Ada Yunani, ada Romawi, ada Samaria. Bahkan ada bangsa-bangsa lain ketika peristiwa Pentakosta. Dari beberapa puluh bangsa datang di situ. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Baru dikatakan oleh Yesus lagi, akulah terang dunia. Jelas ya. Akulah pintu, dikatakan oleh Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala itu kan pemelihara jiwa, pemelihara hidup. Baru ini lagi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Banyak sekali pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya. Betul, tapi ada pernyataan Yesus yang kita lewatkan yang mengatakan, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, ini yang sejalan dengan Al-Quran. Loh, itu gini ya. Ke Bani Israel. Karena kalau tidak salah pernah saya tanyakan ini, dan jawaban teman-teman Kristen mengatakan pada saat itu Yesus ngomong kepada bangsa Samaria, ya kan? Maka benarlah apa yang katakan Brother Ben tadi, bahwa di Israel saat itu banyak bangsa-bangsa. Ada dari Yunani, dari Samaria. Tapi Yesus berkata kepada bangsa Samaria itu, kalau nggak salah bangsa Kanaan perempuan itu, bahwa saya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah ini yang sejalan itu loh maksudnya. Bagaimana penjelasannya itu? Jadi gini, kalau orang Kristen belajar Alkitab itu kan memahami tentang Yesus itu secara utuh. Yesus menyatakan itu pada konteks yang berbeda. Tetapi di konteks lain juga, Yesus menyatakan bahwa dia datang untuk semua bangsa. Bahkan dikatakan Yesus itu juru selamat dunia. Contoh, Yohanes 3:16 ya. Saya kasih contoh ini. Yohanes 3:16, ini sudah jelas sebenarnya. Baru nanti konteks ayat itu pun, lihat ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini jelas sekali, ini pernyataan Yesus bahwa dia datang kepada dunia ini. Baru kan kehadiran Yesus itu kan sebenarnya kalau nanti mau diperdalam lagi, dikaitkan dengan Adam, kan Yesus ini diimani orang Kristen juga sebagai Adam yang terakhir. Adam yang pertama membawa manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, takluk kepada maut, dan juga dikendalikan oleh iblis. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan manusia kepada program Allah yang semula, yaitu manusia tidak takluk kepada maut selama-lamanya, tidak takluk kepada iblis, tidak takluk juga kepada dosa, tapi menang. Jadi gini, kalau hanya ayat Alkitab cuman itu yang dikutip, itu sebenarnya ya, itu pun karena tidak utuh. Coba, di ayat mana itu? Domba yang hilang. Kita cari. Saya lupa itu. Saya lupa Matius kalau nggak salah itu. Matius berapa ya kan? Tidak, artinya saya cuma mengatakan itu adalah salah satu contoh yang sejalan. Perhatikan ya. Pernyataan Yesus dengan Nabi Isa. Itu ini saya sudah tunjukkan, bro. Ini perkataan Yesus dengan perempuan Kanaan yang percaya. Kalau dibaca ini secara menyeluruh ya, dikatakan gini ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, itu Yesus katakan. Perhatikan ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, bahkan disembah, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28 ini seringkali dilupakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kalau kita mau melihat ini konteksnya secara keseluruhan, yang pertama, bangsa Kanaan itu memang di mata orang Yahudi seperti anjing. Iya, betul. Karena orang Yahudi itu sangat tidak cocok dengan mereka ini. Tetapi sebenarnya kalau mau dilihat ini, Yesus di sini sebenarnya sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Yesus ingin menguji murid-muridnya, betul enggak mereka ini mengikuti teladan dan ajaranku di situ. Tetapi murid-murid Yesus itu tidak sadar. Tetapi kata kuncinya di sini ayat 28, "Hai ibu." Artinya di satu sisi ini teguran kepada murid-murid Yesus, karena murid-murid Yesus justru katakan, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Tetapi untuk menjawab murid-murid ini yang salah memahami tentang kehadiran Yesus, maka Yesus katakan di sini, "Hai ibu, besar imanmu." Yang pertama, Yesus kemudian memulihkan anak daripada perempuan ini, bahkan dipanggil dengan panggilan yang sangat hormat. "Hai ibu." Itu panggilan yang hormat. Artinya yang pertama, perempuan ini ujian imannya sudah selesai. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi pembelajaran kepada murid-muridnya, bahwa Yesus itu datang bukan seperti yang mereka pahami. Karena Yesus datang untuk semua bangsa. Itu yang mau dinyatakan di sini. Jadi tidak ada, coba nanti kalau bro mau belajar Alkitab ya, tidak ada orang Kristen yang memahami ayat ini bahwa menyatakan bahwa Yesus datang untuk semua bangsa. Apalagi kalau dilihat di atas ini ya, konteksnya di atas, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ini kan, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Karena adat istiadat orang Yahudi, budaya Yahudi, itu tidak setuju dengan orang Kanaan itu. Mereka anggap seperti anjing. Itu mereka melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena perintah Allah kan jelas. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Iya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan itu perintah Allah ini. Tetapi adat istiadat orang Yahudi, karena membenci orang-orang Kanaan itu, maka mereka melupakan kasih. Dan ini sebenarnya, lihat ini kan di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20, Yesus ini sedang menegur para murid-murid tentang mereka melalaikan hukum terutama dalam Alkitab. Apa itu? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kemudian setelah Yesus mengajar mereka tentang hukum yang utama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu, maka Yesus menguji mereka di sini, menguji murid-murid.
Bagaimana murid-murid itu terhadap apa yang sudah diajarkan Yesus? Rupanya murid-murid di sini tidak lulus. Kenapa? Karena justru murid-murid katakan, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak. Seharusnya kalau murid-murid ini sudah lolos ujian, maka seharusnya di sini para murid-murid itu menyatakan, Yesus, itu kan orang Kanaan, itu perlu dikasihi. Sembuhkanlah, dia baru berteriak-teriak. Harusnya murid-murid melakukan itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak lulus. Karena di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 20 ini sudah berbicara Yesus menekankan tentang hukum yang terutama, kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke, itu saya terima anunya penjelasannya, artinya mengenai ini sesuai konteks yang berlaku saat itu, pernyataan Yesus yang mengatakan aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya itu sesuai konteks pada saat itu saja. Ya, begitu maksudnya ya. Enggak. Artinya konteksnya sesuai saat itu yang disampaikan kepada ibu itu seperti penjelasannya tadi itu sebagai ujian. Konteksnya di sini menetes murid-muridnya. Konteksnya di sini adalah ujian kepada perempuan Kanaan sekaligus juga ujian kepada murid-murid. Tapi di sini murid-murid tidak lolos. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang sudah diajarkan Yesus pada ayat 1 sampai dengan ayat 20. Itu konteksnya di sini. Jadi bukan ini tidak langsung disamaratakan Yesus datang hanya untuk orang Yahudi, bukan ini. Di situ. Iya, saya paham begitu. Itu maksudnya di dalam Alkitab itu bukan ini saja mengatakan ini adalah salah satu hal yang sama di dalam Al-Qur'an. Meskipun dalam pemahaman Alkitab ternyata tidak seperti itu, tidak seperti yang tertulis itu bahwa hanya untuk bangsa Israel, tapi ini yang saya maksud salah satu yang sama seperti apa yang dialami Nabi Isa di dalam Al-Qur'an, bahwa dia diutus hanya untuk bangsa dan kaumnya saat itu, yaitu Bani Israel. Itu yang saya maksud. Karena kan tadi kita membicarakan dua figur yang berbeda ini, di mana persamaannya. Ya kan kita sepakati dulu nih, ini berbeda nih barang ini. Ya coba, kan? Ini cuma ada persamaan di antara keduanya, ya. Ini lagi lihat ya, Yohanes 4:42. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini siapa yang mengatakan ini? Kita lihat di sini. Tentang siapa ini? Perhatikan ya, konteksnya. Jadi kalau belajar percakapan dengan perempuan Samaria, orang Samaria itu sama posisinya dengan perempuan Kanaan yang tadi. Tetapi orang-orang Samaria itu justru mengatakan kemudian bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Jelas. Baru kita lihat lagi nih, ada lagi ayatnya ini. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi jelas sekali, makanya Alkitab itu kan harus dipahami dalam konteksnya. Jadi gini bro, cara belajar Quran dengan cara belajar Alkitab itu memang sangat berbeda. Karena di dalam Alkitab itu ada konteks. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ada namanya konteks dekat, ada konteks jauh. Maka kalau kami belajar itu, ayat itu jangan dipisah dari satu perikop, apalagi perikop di atas, perikop di bawah. Harus digabungkan supaya mendapatkannya. Artinya Anda mengatakan dari sisi ini pun berbeda tentang Isa dan Yesus, ya kan? Karena kalau sangat berbeda. Isa dalam Al-Quran itu sesuai apa? Itu ya oke. Itu pun yang berbeda lagi mengenai hal ini ya. Ya, bagaimana ya, saya mau menanggapi karena itu penjelasan dari Alkitab, tidak mungkin juga saya bantah karena Anda lebih menguasai hal itu daripada saya tentang Alkitab, itu harus dipahami begitu. Tidak mungkin saya lebih menguasai Alkitab Anda daripada Anda sendiri. Gitu loh. Berarti ini dua sisi yang berbeda mengenai Isa dan Yesus. Sisi yang sering diperdebatkan di antara kedua keyakinan kita ini mengenai tentang kematian, diterangkatnya Nabi Isa ke langit dan terangkatnya Yesus ke surga. Itu kan ada persamaan lagi di situ. Ada persamaan kan? Contoh ya. Meskipun prosesnya berbeda. Kalau berbeda, contoh. Kami kematian dulu, kalau di kami kan tidak. Contoh untuk apa Isa pergi ke naik? Kayaknya di Quran tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan di situ, cuma diangkat kehadiratnya. Ya, tetapi kalau di Alkitab itu jelas untuk apa Yesus naik ke surga, Yohanes 14 itu. Ya, saya sering mendengar itu. Itu. Jadi contoh ya, yang pertama Yesus naik ke surga itu dikatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas, itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Yesus ke surga itu juga supaya dia mengutus dan meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Itu jelas. Iya, ini selesai Jadi, lagi saya bilang ada persamaan, sama-sama terangkat. Nah, kedua persamaan lagi sama-sama akan datang kedua kali. Nabi Isa pun akan turun kedua kali menurut Al-Quran. Dan diyakini iya. dalam zaman kekristenan juga Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Nah, itulah yang saya maksud persamaan di antara kedua figur yang berbeda, kalaupun dia berbeda, tapi banyak persamaan di antaranya. Persamaannya sangat fundamental, sangat hakiki. Persamaan di awal dan persamaan di akhir. Ini fundamental sekali ini, brother. Ada persamaan yang mengatakan bahwa akan turun kedua kali. Nah, ini meskipun tugasnya di antara kedua keyakinan ini turun kedua kali itu untuk apa itu kan berbeda. Ya kan? Kalau Meskipun di dalam Alkitab juga, jelas kok, bro. Jadi iya, Yesus datang di akhir zaman itu dia menjadi hakim yang adil. iya, Dia akan memisahkan manusia itu seperti memisahkan kambing dengan domba. iya. Dibedakan. Jadi artinya orang yang benar untuk masuk dalam kerajaan surga, orang yang menolak Yesus itu masuk neraka, itu jelas. Secara tersirat di dalam Islam pun begitu, bahwa Nabi Isa turun kedua kali itu juga sebagai hakim, sebagai pembeda. Tapi dia beda, Sebagai bro. pembeda, Kalau sebagai di pembeda Quran, di antara yang beriman dan di antara orang yang tidak beriman. kalau Dia yang di akan datang sebagai pembeda. kalau di Quran yang aku baca itu datang untuk mematahkan salib, membunuh babi. Ya Dan saya juga, kenapa dia harus membunuh babi dan salib apa yang dipatahkan? Itu juga nggak ngerti aku, salib kayak gimana itu. tidak mungkin lah dia datang ke setiap gereja untuk mematahkan salib kan. Apakah dia akan datangi semua gereja yang ada salibnya dipatahkan satu-satu? Tidak Capek mungkin kali lah, tidak, capek ya, kali lah dia datang ke semua gereja di seluruh dunia kan. Makanya saya katakan tadi, secara tersirat dalam tugasnya Nabi Isa untuk turun kedua kali dalam Islam itu sama seperti apa yang diterangkan di dalam Alkitab sebagai hakim, sebagai pembeda, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu yang sebenarnya yang tugas Nabi Isa untuk turun kedua kalinya itu, di mana dia akan menjelaskan ini loh yang benar, yaitu menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu dalam Islam itu kan sama seperti hakim sebagai pembeda di antara yang benar dan yang salah. Pada prinsipnya kedatangannya itu seperti itu. Jadi cuma dijelaskan. Ya kedatangan Yesus jelas nanti di hari zaman dia akan membedakan, memisahkan semua orang. Ya, jadi jelas sekali. Kalau saya bisa presentasikan, banyak sekali yang bisa presentasikan. Oke. Itu, tapi ngomong-ngomong ringan-ringan aja lah kurasa. Iya, betul. Setidaknya saya mau menyampaikan bahwa itulah persamaan di antara Nabi Isa dan Yesus. Kalau menurut saya, dari pandangan saya pribadi, persamaannya ada di situ. Sama-sama terangkat ke langit, cuma satu beda tempat ya. Kalau yang di Alkitab dikatakan tempatkan di surga, kalau di Al-Quran di hadiratnya, diangkat ke hadiratnya kan. Cuma kita bahasakan ke langit, kami tidak tahu di mana. Yang kedua sama-sama akan diutus kedua kali. Nah, ini yang persamaan yang fundamental di antara kedua keyakinan ini, meskipun tugas di antara keduanya turun kedua kali itu kan ada perspektif pandangan yang berbeda. Itulah yang setidaknya yang bisa kita bahas tentang Nabi Isa dan Yesus. Banyak persamaan, ada persamaannya meskipun sangat banyak perbedaannya. Kalaupun kita sepakat bahwa itu adalah dua figur yang berbeda, ya tidak masalah. Cuma harus diakui bahwa ada kesamaan yang dibawakan. Mengenai ajarannya pun sama, yaitu mengenal satu-satunya Allah. Gitu loh. Kalau menurut apa yang saya pelajari ya, apa yang saya bisa dengar. Nah ini contoh ya, saya kasih ini. Dikatakan ini ayat 18 ya. Dikatakan ayat 18, ayat 28 ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat 28, dikatakan oleh Yesus, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu akan aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadanya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jelas sekali. Jadi benar, jelas ini. Itu jelas sekali bahwa Yesus itu pergi ke surga, dia kepada Bapa itu menyediakan tempat bagi orang percaya. Hal itu tidak akan kita temukan di dalam Isa yang di dalam Quran. Karena di dalam Quran apa yang diajarkan Isa pun ya saya katakan sangat jauh berbeda kalau mau disamakan dengan Yesus. Tidak jauh berbeda sebenarnya. Sangat jauh berbeda. Oke, jadi itu hakikatnya secara ajaran ketuhanannya sama kalau menurut saya secara tertulis begitu. Ya beda sekali.
Contoh itu ya, Yohanes 16 ayat 28. Ini banyak Yesus katakan gini, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ada banyak hal, beberapa hal yang harus perhatikan. Yang pertama, bahwa Yesus itu datang dari Bapa. Maka Yesus ada katakan kan, aku datang dan keluar dari Bapa. ya, Jadi hanya Yesus yang datang dari Bapa dan dia sudah kembali kepada Bapa, ke surga. Jadi ini yang membuat satu kepastian keselamatan dalam iman Kristen, bahwa Allah sudah memberikan jalan keselamatan yang pasti itu di dalam Yesus. Bahkan ini juga ya, teman-teman muslim seringkali mengutip ini, Yohanes 17 ini, ayat 3. ya, ayat 3 dan 4, dikatakan Ya. begini, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Memang Kristen mengenal hanya satu Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Kita juga percaya Yesus diutus, tapi utusan yang datang dari Bapa, firman-Nya sendiri. Baru dikatakan Yesus, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, dikatakan Yesus di sini, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini kalau dicerna kata-kata ini, menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada loh. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi ini yang menegaskan tentang Yesus itu siapa? Utusan. Dia utusan. Kalau sesuai konteks ini kan, iya, yang utusan memiliki pekerjaan. Nggak ada persoalan di situ. Karena kemarin kan kalau bro ikutin saya dialog dengan Juma kan, ketuhanan Yesus itu kan kemesiasan Yesus. Jadi kepada firman yang mengambil rupa manusia itu, Allah melimpahkan kuasa di bumi di surga kepadanya. Maka karena itu dia Tuhan, karena Tuhan dengan Allah kan beda. Nanti bisa dicek aja itu penjelasannya. Ya, itu penjelasan menurut Kristenan, Sudah, Tuhan dan Allah beda itu. Kalau memang kami beda. kan Allah itu nama, kalau kami Islam itu kan Allah itu nama. Ya itu bedanya bro. Makanya cuma di sini menarik ini, sebentar Lerbet. Ini menarik di ayat berapa tadi itu? 4-nya. Aku telah memperlakukan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, iya. Saya baru menyimak ini. Ini pekerjaan, ini kan berarti ada tugasnya Yesus turun ke dunia ini kan, di anak yang tunggal diutus ini kan ada tugasnya. Iya. Ada sesuatu pekerjaan yang harus dia selesaikan. Iya. Apa pekerjaannya yang harus diselesaikan ini? Tugas kedatangan Yesus itu kan memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa, memberikan kemenangan atas maut, memberikan kemenangan atas iblis. Makanya Yesus bangkit dari maut. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Oke, tidak ada masalah di sisi itu. Ya, baru itulah yang dikerjakan Yesus. Dan Yesus mengatakan sudah selesai itu ketika Yesus disalib, bro. Coba ya, sudah selesai itu, apa yang selesai? Nah, apa yang selesai? Ya itu dia yang dikatakan oleh Yesus itu di kayu salib itu. Nah ini. Mana itu Yohanes ya? Nah ini. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mengatakan sudah selesai. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah dia menjadi kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa. Berarti, dia jalan keselamatan, hidup dan kekal. Berarti tugasnya turun ke dunia itu memang untuk diselesaikan di kayu salib, begitu maksudnya? Iya. Karena ini kan setelah selesai ini, sudah selesai setelah dia minum asam anggur itu ya. Anggur asam, bukan asam anggur. Ya, anggur asam. Dan ini berkata ini di tiang salib berarti. Iya. Ketika dia di tiang salib itu dia mengatakan demikian. Sudah selesai. Oke, ada 7 pernyataan Yesus kan waktu disalib. Salah satu itu sudah selesai, aku haus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ada beberapa lagi ya. Ibu, inilah anakmu. Ya, dikatakan dia. Di Injil Yohanes ada 3. Di Injil yang lain nanti akan kita temukan. Tapi yang sering dibahas itu apa itu Eli lama sabatani. Nah, itu gimana itu? Itu menarik juga untuk saya cerna ulang itu. Itu maksudnya seperti apa itu? Kan kalau Eli lama sabatani itu kan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ya wajar, nggak ada masalah dengan ayat itu karena Yesus kan memang dia firman yang sudah mengambil rupa manusia.
dalam kemanusiaan kan Yesus itu taat sepenuhnya kepada Allah. Bahkan dia memanggil Allah yang darinya dia berasal sebagai Bapa. Maka dikatakan oleh Yesus, Eli, Eli, lama mengapa engkau meninggalkan? Saya pernah menggali itu dalam teks Yunani, kata meninggalkan di situ bukan berarti Allah itu tidak ada. Tetapi Allah itu melihat, menyaksikan Yesus itu menyelesaikan tugasnya, dan Allah itu seolah mengizinkan semuanya itu terjadi. Jadi Bapak itu tidak berbuat sesuatu untuk ibaratnya gini ya, ibaratnya seorang bapak itu dilihat anaknya itu anaknya itu menyelesaikan tugasnya tanpa dia intervensi. Itu maksudnya situ. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kata meninggalkan di situ, saya lupa bentuk katanya di situ apa. Memang kalau dalam bahasa Indonesia agak gimana dipahami ya. Tapi saya bandingkan lagi dengan beberapa penafsiran itu. Jadi Bapak itu melihat ketaatan Yesus itu secara sempurna, mengerjakan apa yang Bapak kehendaki. Ketaatan secara sempurna. Iya, taat sempurna. Maka kan ketika Yesus berdoa di situ memang berarti kan di situ betul-betul pembuktian sebagai hamba, di mana seorang hamba harus taat secara sempurna kepada Tuannya kan. Itu. Iya, taat jadi gini ya. Itu penghambaan yang sempurna itu kalau taat secara sempurna. Iya. Jadi gini ya, Yesus itu juga hamba Allah kan. Hamba itu artinya dia tunduk, bahkan di dalam kekristenan itu Yesus itu menjadi prototipe seorang hamba kepada Bapa di surga. Iya. Di sinilah yang jadi lemahnya di sini sisi ketuhanannya. Kalau bilang ada sisi ketuhanannya, Yesus berada lemah sekali karena total dia sebagai hamba yang sempurna, betul-betul. Artinya ada jasad, ada jiwa dan roh di situ yang dipertaruhkan, yang diserahkan sebetulnya kepada Tuhannya. Suatu kesempurnaan itu kan, tubuh sempurna manusia ini ada jiwa, tubuh dan rohnya. Nah, Anda tadi mengatakan dia ada ketaatan yang sempurna. Iya, dia taat sempurna kepada Bapa. Artinya betul-betul sempurna sebagai hamba, sebagai sisi di situlah jatuhnya sisi ketuhanan kalau seperti itu. Di mana sisi ketuhanannya ketika dia sempurna sebagai hamba? Ya. Jadi mengapa Yesus menjadi hamba yang taat? Jawabannya ada di sini sebenarnya. Filipi pasal 2 ya. Oh ya, ini ini jelas. Perhatikan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga, di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi justru ketaatan Yesus yang sempurna itulah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika Yesus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, maka Bapa pun melimpahkan kuasa di bumi di surga kepadanya. Maka dikatakan Yesus itu di dalam Matius 28. Matius 28 ini kan perkataan Yesus setelah kebangkitan, setelah selesai mengerjakan semuanya itu, tugasnya, dia sudah bangkit. Dikatakan Yesus, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka di dalam ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kepenguasaan Yesus terjadi, dinyatakan secara sempurna ketika dia sudah taat sempurna kepada Bapa, mengerjakan pekerjaannya. Ini dia. Jadi memang banyak, masalahnya sih gini ya bro, kenapa seringkali dialog dengan saudara-saudara kita Muslim menjadi dialognya itu nggak lanjut, karena memang pemahaman tentang ketuhanan dan keilahian Yesus ini seringkali salah dipahami oleh saudara Muslim. Itu masalahnya. Contoh ya, sama Bro Juma kan saya sudah seringkali menjelaskan tentang ini, tentang ketuhanan Yesus dengan keilahian Yesus. Di
Di situ. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan atau kemesiasan Yesus. Sedangkan keilahian Yesus itu berbicara tentang dia adalah firman yang mengambil rupa manusia. Itu jelas. Itu pemahaman kekristenan. Halo? Oh sorry, saya mute tadi. Sorry. Artinya mohon maaf kalau saya salah menangkap ini apa yang disampaikan tadi. Artinya begini, Yesus ini kalau baca dari tadi di Filipi apa itu, dia itu menjadi Tuhan setelah terlihat dia taat secara sempurna dalam mengambil rupa manusia, secara sempurna sebagai hamba taat dan menyelesaikan mati di salib. Kalau dibaca lagi di bawahnya tadi itu, sehingga dia menjadi Tuhan, Kristus Tuhan di Bapa kan kalau tidak salah gitu. Nah, artinya memang ada harus pekerjaannya. Berarti Tuhan ini ya itu telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya kan, setelah rentetan yang tadi di atas dibaca, artinya maaf kalau saya salah mengartikan lagi, itu bukan bahwa saya mengartikan sendiri, bahasa saya saja ini. Artinya dia itu diangkat menjadi Tuhan setelah dilihat kesempurnaan ketaatannya menjadi hamba, begitukah? Jadi gini, apakah Yesus ini sisi ketuhanan atau sisi keilahian di sini nih? Sebentar ya. Jadi Yesus itu sudah dipanggil sebagai Tuhan. Bahkan ketika dia di dalam rahim, dikatakan di situ bahwa Elizabeth sendiri mengatakan, engkau akan mengandung. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku. Jadi, tetapi kepenguasaan, ketuhanan, kemesiasan itu telah sempurna dinyatakan di dalam Yesus ketika Yesus menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kesempurnaan kepenguasaan itu nyata. Maka nanti diseratakan kan Kisah Rasul 2:36 ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus itu adalah ketuhanan yang berasal dari Allah. Ketuhanan di sini itu berbicara kepenguasaan, kemesiasan. Kuasa apa yang Allah berikan kepada Yesus? Kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa untuk memenangkan manusia dari maut. Kuasa untuk memenangkan manusia dari cengkraman iblis. Kuasa membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Dan itu semua diberikan oleh Bapa di surga. Iya, saya paham, saya mengerti. Di sini ada kan berarti sesuatu yang menjadinya tadinya belum, lalu menjadi, kemudian dijadikan, kan begitu maksudnya? Bukan begitu, bro. Karena Yesus pun ketika di dalam rahim sudah dikatakan dia sebagai Tuhan. Ibu Tuhanku katanya kan. Tadi bahasanya tetapi kepenguasaan ketuhanan Yesus itu dinyatakan sempurna ketika Yesus sudah selesai menyelesaikan itu. Sama saya kasih contoh ya. Seorang raja, anak raja itu kan sudah memiliki kuasa sebagai seorang raja dia. Tetapi kepenuhan kerajaan dia menjadi raja ketika dia sudah ditahbiskan. Dia sudah dilayakkan untuk menduduki posisi raja itu. Yesus ketika dia hadir di dalam dunia ini, di dalam rahim, dia sudah memiliki kuasa sebagai Tuhan. Kepenguasaan ketuhanan sudah ada. Tetapi ini dinyatakan sempurna utuh ketika dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Di situ. Ya, oke, saya pahami. Artinya saat dia masih dalam kandungan, dia belumlah Tuhan yang sempurna. Bukan begitu kalimatnya. Dia sudah Tuhan. Tetapi kesempurnaan dari ketuhanan Yesus itu dinyatakan ketika dia sudah selesai mengerjakan. Sama seperti saya katakan sebagai seorang anak raja, anak tunggal. Saya mengerti tadi. Dia di dalam rahim pun itu sudah dipanggil Tuhan itu. Sudah penguasa itu. Sudah diagungkan, walaupun dia anak kecil, perkataannya itu harus didengarkan semua prajurit itu. Ya, paham. Jadi itu konteks bahasanya seperti itu. Contoh anak kecil itu mau panglima, mau lawan sama dia nggak bisa. Karena dia adalah anak raja itu. Jadi tetapi kepenguasaan dia kan masih tetap belum sempurna. Saya katakan kepenguasaan itu belum dilimpahkan seutuhnya kepada dia. Walaupun kekuasaan itu sudah pasti ada pada dia. Tapi belum dilimpahkan semuanya. Itu dilimpahkan semuanya, itu dinyatakan semuanya, dinyatakan ya. Ketika sudah selesai mengerjakan tugas itu. Nah, seperti itu. Iya, saya memahami di sini, dalam inilah pandangan teman-teman kekristenan dalam makanya jadi gini, makanya coba kalau artinya nanti sisi ketuhanan itu dari suatu kekuasaan, kepenguasaan Yesus, kemesiasannya itulah ketuhanannya. Keilahiannya apa? Keilahiannya itu karena kan tadi mengatakan berbeda. Keilahian dan ketuhanan itu berbeda pemaknaannya. Iya, keilahian Yesus itu Islam itu kan ilahi ya Tuhan, kalau dalam Islam. Iya, keilahian Yesus itu kita awali dari Yohanes pasal 1 ini.
Nah, di sini nih, nah, Ini pamungkas ini. pada mulanya adalah firman, artinya firman itu ada di dalam diri Allah sejak permulaan. Saya sudah eksegesi dari teks Yunani bahwa firman itu sudah ada di dalam diri Allah sejak permulaan, dan oleh firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Itu kesimpulan ringkas dari ayat 1, 2, dan 3. Kemudian ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, maka karena itu dia adalah ilahi. Makanya orang Kristen banyak mengatakan Yesus itu Allah. Kenapa? Karena dia adalah firman. Makanya kan Yesus ini dipahami oleh gereja Kristen memiliki dua natur itu. Dia adalah manusia, tetapi sekaligus dia adalah ilahi atau firman, karena dia adalah Allah, karena dia adalah firman. Memang di sini ada perbedaannya, bro, di dalam konsep Muslim kan. Apalagi kalau saya lihat saudara-saudara Muslim seringkali memisahkan tentang keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Bahkan banyak lagi orang Muslim itu membentrokkan keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Ya jelas, karena memang bagi kami ilahi itu Tuhan. Ya manusia itu dia. Ya manusia. Ya kan, namanya Makanya, dia lahir dari manusia, ya kita akan tetap menganggap dia sebagai manusia, meskipun lahir dengan keajaiban ya. Di dalam Al-Quran pun dikatakan demikian, bahwa dia memang lahir dari. Saya kasih contoh ya. Aku datang dan keluar. Aku datang dan keluar dari Bapa. Iya. Datang dari atas kalau nggak salah. Kalian dari bawah. Ini katakan Yesus kan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ini berbicara keilahiannya. Betul sekali. Nah, jadi kenapa? Jadi gini, kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 1, firman ada di dalam diri Allah. Firman itu diutus menjadi manusia, itulah yang disebut dengan keluar dari Allah. Jadi firman di dalam diri Allah itu kan bukan ciptaan. Artinya dia keluar dulu dari Allah, masuk ke dalam diri rahim manusia, lalu lahir sebagai manusia. Keluar di sini artinya gini ya, firman itu mengambil rupa manusia. Ini nanti ada kaitannya dengan... Sebentar dulu. Artinya begini, sebelum dia lahir di dalam manusia, kan dia ada dalam diri Bapa ini, firman ini kan? Iya, dia firman kan terus, di dalam diri Bapa itu. Ya, dia keluar dari diri Bapa lalu masuk ke dalam rahim manusia. Firman itu mengambil rupa manusia melalui rahim Maria. Iya, tapi dia awalnya dalam diri Bapa, ya kan? Terus keluar. Berarti firman yang keluar ini bukan manusia, firman yang keluar dari diri Bapa. Firman itu keluar dari Bapa. Dari Bapa, ya, Bapa mengambil rupa. Lalu mengambil rupa manusia dengan cara masuk ke dalam rahim. Melalui rahim Maria. Artinya di dalam rahim Maria itu sudah ada dua natur, ada ilahi dan manusia. Dan manusia. Ya, betul. Oh, begitu ya sistem pemahamannya. Oke, saya tidak akan menyangkal di sisi itu. Saya kan sekali lagi saya bilang saya hadir di sini untuk berdiskusi, bukan untuk berdebat, karena saya bukan debater. Saya cuma mencoba memahami bagaimana pemahaman teman-teman Kristen mengenai hal ini kan, yang sering memang mohon maaf saya sampaikan keilmuannya rendah, mencoba masuk Islam Muslim, tidak mampu berbicara, akhirnya emosi yang ada ya kan. Nah, ini contoh ya. Kalau yang Muslim juga yang bertanya bisa mencerna seperti saya sebelum, oh dia keluar dulu dari Bapa lalu masuk, artinya di dalam rahim itu. Oke ya, baru dikatakan oleh Yesus kan di sini. Ini contoh. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini berbicara tentang keilahiannya. Baru ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bagaimana Yesus mengatakan sebelum dunia dijadikan? Dia sudah dikasih oleh Bapa. Sedangkan tubuh Yesus itu baru ada ketika Maria mengandung dan melahirkannya. Ini berbicara tentang bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Di situ. Oke. Jadi kalau ya, begini, berarti yang dilahirkan Maria
itu sudah dua natur. Salah satu Iya, itu natur firman yang tadi keluar dari Bapa, lalu mengambil rupa dengan cara masuk, lalu dengan satu natur daging, natur kemanusiaan yang dilahirkan itu pada saat itu ya, secara iya, bersamaan, tidak bisa dipisahkan. iya. Apakah tidak terpisah sisi keilahian Yesus dengan kemanusiaannya pada saat dia di kayu salib itu? Tidak terpisahkan. Jadi keilahian dan kemanusiaan Yesus itu tidak terpisahkan, tetapi bisa dibedakan. Berarti dua-duanya disalibkan dan matikan. Artinya gini, sama seperti gini ya, kalau orang Kristen kasih perbandingan biasanya tentang Quran. Apakah ketika Quran sobek, kertasnya, apakah ikut firmannya sobek? Kan tidak. Tetapi huruf di dalam Quran itu, di dalam kertas itu, ya satu, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini pemahaman yang harus dipikirkan dengan jernih ya, karena ini sesuatu hal yang, jadi gini, Allah yang misteri itu menyatakan dirinya ke dalam konteks manusia, sejauh mana bisa manusia memahaminya. Jadi saya kasih suka gambarannya ya tentang kitab Quran. Rata-rata orang muslim mengatakan Quran itu firman Allah, tapi itu kertas. Yang mana firmannya? Ya huruf-hurufnya katanya kan. Apakah ketika Quran terbakar itu ikut huruf-hurufnya itu terbakar? Kan tidak. Firmannya tidak terbakar. Ah, di situ. Jadi Al-Quran gambarannya itu kan, ya itu tadi isinya kertas dan tinta. iya. Huruf yang ditulis, firman Allah yang dituliskan. Bukan berarti setelah dia dibakar, firmannya sudah. Jadi kalau mau dibuat ibaratnya Bakar. semacam perbandingan untuk memahaminya, kira-kira begitu bro. Jadi huruf tinta itu ya, tinta dan kertasnya itu kan berasal dari pabrik. Tetapi kalimat-kalimat di dalamnya itu kan berasal dari Allah melalui Jibril kepada baginda. Itulah yang ilahi. Seperti itulah gambaran tentang Yesus itu. Daging Yesus itu, tubuh Yesus itu adalah dari rahim Maria. Tetapi firman itu adalah dari Allah itu sendiri. Nah, menurut saya firman, ini oke, firman yang dalam daging ini apa? Apa yang menjadi, kan daging ini dari manusia, dari tubuh manusia ini. Ya, firman yang dalam diri Yesus itu yang mana? Apakah napasnya, ajarannya, atau jiwanya? artinya gini, ya kehidupan, makanya dibilang gini, kita tidak bisa memisahkan tentang tubuh kemanusiaan Yesus dengan hakikat keilahiannya. Jadi hakikat keilahian itu di firman. Dan itu ditegaskan bahwa Maria hamil sebagai seorang perawan. Artinya di situ bahwa dari sini kita melihat bagaimana Allah yang transenden itu menjadi imanen. Allah yang tak terhampiri itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya melalui sang firman yang menjadi manusia itu, kita menerima, kita mengalami apa yang Allah sedang kerjakan untuk manusia diselamatkan. Mengalami kehidupan yang diubahkan dan mengalami kehidupan kerajaan surga. Itu yang mau dinyatakan di sana. Ya, tidak masalah. Jadi pemahaman saya begini, berarti ada dua pribadi, ada dua sosok ini. Allah dan firman-Nya terpisah jadinya kan. Allah tetap ada di surga, firman masuk ke dalam diri manusia, mengambil rupa manusia. Enggak, kan karena gitu. Gini kan, firman Allah itu kan kekal bro. Firman Allah kan kekal, maha kuasa. Jadi ketika firman Allah menjadi manusia, Allah tidak kehilangan firman dan tidak kekurangan firman. Betul. Iya, sama seperti dalam. Jadi gini, makanya dikatakan firman itu mengambil rupa manusia. Kalau konteksnya gini, di dalam PL itu ada namanya teofani. Dalam pemahaman gereja, teofani itu adalah sang firman Allah mengambil rupa manusia untuk menyatakan kehendak Allah bagi manusia. Itu teofani. Tetapi di dalam konteks PB bukan lagi teofani, tetapi melalui inkarnasi. Jadi firman itu tidak lagi menampakkan diri seperti malaikat atau seperti manusia, tidak lagi. Tetapi firman itu sudah mengambil rupa manusia melalui rahim perawan Maria. Oke. Ya, sejauh itu saya paham, saya paham. Ya, oke, saya terima kasih penjelasan saya. Setidaknya sedikit mengerti paradigma berpikirnya mengenai masalah ini. Bagaimana konsepnya? Setidaknya tadi berarti satu penegasan sebenarnya tadi kita membahas tentang Yesus dan Nabi Isa. Tetapi kita bersepakat untuk tidak sepakat dalam hal ini. Karena kalau saya nilai tadi ini kan dari pemaparan layar band ini, itu adalah dua figur yang berbeda. Sekali lagi saya sampaikan, di awal-awal saya, bahkan sebelum pas saya masih SMA, sampai sebelum saya masuk di Zoom, saya selalu berpikir itu dua figur yang berbeda. Saya berpikir begitu. Dia bukan orang yang sama.
Bahkan eh, banyak juga dari orang tua saya pun mengatakan itu bukan orang yang sama. Ya kan? Tapi setelah saya lihat di Zoom di perdebatan, saya mulai berpikir ini sepertinya orang yang sama, cuma diceritakan dalam figur yang dalam kisah yang berbeda. Jadi apa yang disampaikan Mbak Leerben tadi ini untuk menegaskan bahwa ini dia bukanlah figur yang sama. Tidak masalah dari sisi itu. Tidak masalah. Setidaknya saya terima kasih sudah setidaknya paradigma berpikirnya tadi mengenai Iya. firman dan ini, ya itu Makanya penjelasannya gini ini ya, kan. kalau untuk Coba teman-teman, saya makanya, sarankan juga ke iya, LRBN kepada teman-teman Kristen kalau mau diskusi, cobalah pakai gaya LRBN lah, janganlah kayak Ibu Supiatul kemarin dia di Apia gitu, kita belum selesai bicara dipotong terus ya kan. Cobalah di teman-teman yang Kristen itu menyampaikan kebenaran, yang mau disampaikan kebenaran. Saya rasa LRBN paham lah maksud saya kan. Pada saya LRBN ini juga ada orang banyak mau gabung, kita gabung nggak? nggak apa-apa, Oke, tidak masalah, nggak masalah. Ini diskusi santai aja. oke. Saya sangat tertarik ini mengenai sisi ini. Jadi makanya kan gini bro, makanya kalau diskusinya seperti ini kan enak. Artinya gini, saya tidak mengajak orang untuk beriman seperti saya imani, itu urusan pribadi. Ya, Tetapi kami, tujuan dialog itu adalah mengenal perbedaan untuk dipertimbangkan pribadi-pribadi. Bukan ya, kami dialog juga itu, betul, bukan betul. dialog itu menyerang akidah orang, merendahkan akidah orang, bukan. Tapi kalau debat memang, ya kalau namanya debat itu kan ingin menang. Tapi Ya, kalau benar, dialog benar. itu membuka ruang selebar-lebarnya, membuka ruang sebesar-besarnya kepada perbedaan, bahkan ingin mengetahui perbedaan. Tetapi keputusan final ada pada pribadi orang yang menerima informasi. Betul, betul, betul Nah, sekali. itu kan prinsip dialog. Betul, betul. Dan kami dalam Islam itu begini, brother. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Saya rasa biasa juga membaca itu mengenai surah Al-Kafirun, yang kami memang tidak ada paksaan dalam beragama. Adapun yang kami sampaikan itu sesuai dengan hadis Nabi, sampaikanlah dariku olehmu walau satu ayat. Sama seperti prinsip itu tadi, seperti itu kalau kita berdialog itu bukan untuk saling memaksakan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini benarnya, coba ya bagaimana nanti yang menerima aja lah yang mengambil keputusannya. Makanya kan Silakan selamat. saya berapa kali kan ngomong sama Bro Juma atau si Alwan juga. Ya. Tidak ada catatan Hilang di suaranya, dalam ya. tidak ada catatan di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Bapa Yahweh itu mengambil rupa manusia ke dalam rahim Maria. Itu tidak ada. Ya. Jadi tidak ada Bapa yang di surga itu masuk ke dalam rahim Maria. Atau tidak ada yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Yang tepat dan Alkitabiah itu adalah bahwa firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia, itu yang tepat. Jadi baru satu lagi, firman itu bukan ciptaan. Memang dalam hal ini juga di Muslim kan ada dua pandangan ya. Contoh ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan ciptaan. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan bukan ciptaan. Nah, itu berbeda. Kalau di Kristen firman itu di dalam diri Allah. Karena firman itu kan logos. Ilmu, pikiran, pengetahuan Allah yang ada dalam diri Allah, sifatnya sama dengan Allah. Karena sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu harus memiliki sifat yang sama dengan Allah. Sama seperti saya, pikiran saya ya saya. Iya, cuma pikiran saya sama dengan saya, kan begitu. Iya, cuma kalau bagi kami kan sifat ya sifat, Allah ya Allah. Sifatnya bukanlah Allah, tapi Allah memiliki sifat. Nah, itu perbedaannya. Perbedaannya di situ. Memang kita akui bahwa di dalam keislaman, Islamnya firman Allah itu ya kalamullah. Tidak bisa juga dikatakan bahwa itu adalah ciptaan, karena ya seperti tadi itu adalah hal yang melekat pada diri Allah, itu sifat, tapi bukan berarti itu adalah Allah. Itu dalam pemahaman yang saya pahami. Kalau pemahaman Mu'tazilah itu kan tadi itu pemahaman Syiah kan. Iya. Pemahaman Syiah itu memang ada perbedaan. Kalau saya sih tidak terlalu mengkaji ke arah sana. Terserah yang bilang Mu'tazilah itu firman, itu urusan dia lah. Ya kan. Cuma kalau umumnya di Islam yang Sunni, Ahlussunnah ini itu firman itu ya kalamullah, dia bukanlah ciptaan, dan tapi dia juga bukan Allah. Ya kan, kalau di teman Kristen sepakat dia bahwa dia bukan ciptaan, tapi dia setara dengan Allah, ya kan? Bukan hanya setara dengan Allah, bro. Ini jelas ya. Ini kan lihat ini. Kalau bahasa Indonesianya memang banyak orang salah memahami, tapi ketika saya coba gali ayat ini dari bahasa Yunani,
pada mulanya adalah firman. Firman itu ada terus-menerus di dalam diri Allah. Dan karena itu maka firman itu adalah Allah juga. Karena kan sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu Allah. Jadi Bapa, Allah, firman-Nya dan rohnya itu satu di dalam diri Allah. Okay. Maka dikatakan ayat 3 ini, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Mungkin ini perlu dipahami juga ini 1 Korintus 8 ini ya. 1 Korintus 8 ini harus disimak dengan bagus sebenarnya. 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, ini ya. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi segala sesuatu berasal dari Bapa itu atau berasal dari Bapa itu. Termasuk firman. Dan yang untuk Dia kita hidup, perhatikan ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu oleh firman, dan Yesus adalah firman itu yang menjadi manusia. Dan satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi kalau dipahami di sini, kata Tuhan dengan Allah ini kan jelas dibedakan. Dibedakan. Itulah di situ. Jadi kalau orang Inggris, perbedaan kita yang utama itu. Jadi gini, masalahnya gini bro. Memang persoalannya kan ada di KBBI ya. Tadi saya ngobrol dengan orang bahasa Indonesia. Dia sastra Indonesia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak mempertimbangkan sejarah kata asal-usul. Beda dengan konteks kalau kita belajar bahasa Yunani itu punya latar belakang setiap perkataan itu. Ada filosofi dari setiap kata. Sebenarnya bahasa Indonesia pun punya filosofi. Cuman ketika KBB membuat KBB itu, filosofi kata itu nggak dibuat. Karena mereka membuat itu dari kesepakatan mereka. Dari penggunaan yang sudah familiar. Bukan lagi kepada akar kata atau akar sejarah kata. Jadi kata Tuhan itu kan berasal dari kata Melayu itu. Bahkan di zaman Majapahit sudah pernah dipakai Tuhan Jenaka. Bukan berarti Tuhan sama dengan Allah, beda. Ya, disitulah perbedaan kita sama kita. Itu makanya ya masalahnya. Jadi gini, teman-teman. Saya sedikit bertanya, agak menggelitik ini, karena kan ini kita sepakati sama-sama sebenarnya Tuhan itu, firman itu keluar dari Allah, ya kan? Iya, firman keluar dari Allah. Tadi mengatakan dalam kitab itu hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, berarti Tuhan ini keluar dari diri Bapa, begitu ya? Jadi karena gini, kan firman tadi yang menjadi manusia ini. Kalimatnya gini. Kalimatnya kan gini, kalau saya artinya harus diperhatikan kronologinya. Kronologinya apa? Firman nuzul atau mengambil rupa manusia, namanya Yesus. Dalam kemanusiaan Yesus, Bapa memberikan kepenguasaan. Kepenguasaan Yesus inilah adalah ketuhanan Yesus itu. Karena kan Tuhan itu kan kata kurios, penguasa. Bahkan dalam bahasa Melayu sebenarnya kata Tuhan atau Tuhan itu kan artinya kan penguasa atau pemilik. Di situ. Saya udah pernah tunjukkan penggunaan kata kurios di Alkitab itu kan luas. Kata kurios ini kalau pernah saya bahas itu, penggunaan kata kurios mirip dengan penggunaan kata rob dalam bahasa Arab. Karena rob itu bisa dipakai kepada Allah, tapi juga bisa dipakai kepada manusia. Contoh kepada Yusuf, dan juga kepada Musa disebutkan rob itu. Udah pernah berapa kali dibahas. Apakah setiap ada kata rob itu berarti Allah? Tidak. Tetapi apakah rob adalah Allah? Iya. Demikian juga, apakah setiap kata Tuhan itu adalah Allah? Tidak. Tetapi apakah Tuhan bisa juga kepada Allah? Tidak. Padanannya gini, kalau orang Jawa lebih mudah. Contoh Gusti. Orang Jawa itu Gusti itu, yaitu Sang Pencipta. Tapi di sisi lain Gusti itu juga adalah bisa kepada Gusti Prabu, Pangeran, dan lain sebagainya. Ya, benar. Itu sepakat dari segi bahasa itu benar itu. Nah, jadi di situ memang kendalanya bro ya. Iya, betul. Di situ karena kita berbeda di situ, kita memahami kata Tuhan, kalau bagi kami itu Allah itu adalah nama bagi Tuhan. Nah, sedangkan di teman Kristen itu berbeda lagi. Ya, selamat malam Pak Penjala, apa kabar ini? Oke. Ya, selamat malam.